kembali lagi di podcast Sosiologi bersama aku, Tina Megawati Putri Pertiwi. Nah, sahabat Sosiologi, kali ini aku kedatangan narasumber yang super kece nih dari Departemen Sosiologi, yaitu Kak Ariza. Nah, Kak Ariza boleh say hi dulu ke teman-teman. Siapa sih Kak Ariza ini? Boleh dong di-spill sedikit Kak Ariza? Ya, jadi saya itu mahasiswa semester 5 dari Sosiologi ya. Yang ya biasa saja sebenarnya. Benar-benar Kak Ariza ini menciptakan sebuah karya. Benar apa nggak sih Kak Ariza? Ya benar ya. Yang ya itu saja sih. Oke, boleh dong di-spill karyanya apa sih Kak Ariza? Nah, buku antologi puisi ya, yang berjudul Awam. Oke, dengan judul awal. Jadi kalau buku antologi itu kumpulan dari beberapa karya ya? Iya. Kumpulan dari beberapa puisi berarti Kak Rizal. Oke. Nah, kira-kira kenapa ambil judulnya kok awam Kak Rizal? Ya, jadi judul itu tercipta karena saya itu merasa bahwa saya itu bukan seorang siapa-siapa gitu. Oke. Orang biasa saja. Gitu. Kok asal-asalan bikin buku gitu loh. Oke, gitu. Nah, itu penciptaan karya-karya itu dari dimulai sejak kapan sih Kak Rizal? Itu dimulai sejak kelas 1 SMA. Oke, kelas 1 SMA. SMA waktu dulu saya masih ada di Pondok. Oh, yang di Pondok. Jadi bikin karya. Kenapa kok bikin karya itu? Motivasinya apa nih? Motivasinya itu sebenarnya simple, karena ada kata-kata bahwa buatlah karya agar kamu dikenal gitu. Oke, ada kalimat seperti itu ya. Nah, kalimat ini tercetus dari mana sih Kak Rizal? Nah, itu tuh saya pertama kali dengar tuh sebenarnya dari Ustadz Kepala Kamar ya. Oke. Ustadz Kepala saya itu bilang itu kepada teman-teman saya di kamar. Jadi saya kayaknya saya harus bikin karya gitu. Menurut Kak Rizal, arti dari kalimat itu sendiri itu apa sih? Jadi inti dari kembali itu buatlah sesuatu yang bisa dikenal oleh semua orang gitu. Setidaknya meskipun kamu mati, kamu tetap bisa diingat oleh semua. Oke, jadi bikin karya aja dulu gitu ya. Kak Rizal, mengenai tentang karya bukunya yang katanya itu antologi atau kumpulan, itu ada beberapa judul sih di dalam karyanya Kak Rizal sendiri. Ya kurang lebih ada 78 atau 79 gitu. Oke, dalam satu buku itu ada berapa judul itu ya? 78 atau 79 judul itu. Dalam judulnya itu pertama kali judul yang diciptakan itu apa aja? Saya sebenarnya agak lupa ya. Iya. Tapi kayaknya itu yang di bulan November. Itu maksudnya dari kata itu apa sih Kak Rizal? Nah, itu sebenarnya tercipta karena waktu itu hujan itu. Oke. Waktu itu di sana itu suasana hujan. Kemudian saya tuh kayak gelisah gitu. Oh, jadi munculnya ide itu karena gabut gitu ya? Bisa dibilang seperti itu. Seperti itu. Oke, jadi memang ketika suasananya lagi support nih, pengen bikin karya, tulis aja gitu. Iya. Oh, tadi kan berbicara pas penulisannya di Pondok nih Kak Rizal. Kenapa kok pelariannya tuh ke puisi atau karya ini? Ya karena kalau di pondok itu kan kita nggak bisa megang HP ya, akses HP-an tidak bisa. Terus kita itu ya aktivitas itu nggak banyak. Akhirnya daripada tidur atau ngapain ya akhirnya Bikin karya ya. Oke. Nah, Kak Rizal sendiri mungkin dari karya 78 sampai 79 puisi itu berapa lama sih pengerjaannya kira-kira? kurang lebih 1 tahun ya. Itu saya ngumpulin puisi sebanyak itu. Oh, 1 tahun. Nah, itu dikerjakan memang tiap hari atau gimana? Sebenarnya itu tergantung mood, kayak ya kalau situasinya mendukung, Oke. tiba-tiba kepikiran, Oke. berpikir. Jadi ketika suasananya support nih langsung nulis karya. Ya. Jadi tergantung mood guys. Selanjutnya pas waktu itu apakah mengganggu proses belajar mengajar enggak? Enggak sih, karena ya itu sebenarnya saya nulis tuh kayak pas waktu istirahat. Oke. Enggak. Ya kalau waktu belajar tuh enggak ganggu. Oke. Nah selanjutnya ini Mas Rizal boleh di-spill sedikit nih tentang sinopsis isi dari karyanya itu apa sih? Jadi sinopsis dari buku saya itu ini, berhentilah sebelum berpikirlah sebelum melangkah, dan melangkahlah hingga berhenti. Oke. Artinya apa ini ada? Jadi kita itu harus berpikir dulu. Kita itu harus berhenti dulu sebelum berpikir. Sebab jika kita melangkah sambil berpikir, nanti apa yang kita lakukan itu akan bermakna. Oke. Jadi ini saja ketika kita lagi
buntu nih kita berhenti dulu, mikir dulu nih, baru kerjain sesuatu. Bagus banget ini cuplikannya ya guys ya. Jadi ketika kalian lagi di masa bingung nih, kalian bisa berhenti dulu, memikirkan sesuatu hal, baru kalian mau ngapain sih, kayak gitu ya Mas Rizal. Oke, selanjutnya di buku Alam ini sendiri ada kendala nggak sih ketika penulisannya sendiri? Kendala sih nggak ada ya, soalnya kalau nulisnya itu sesuai itu tadi, kayak ya nggak ditekankan gitu loh, jadi kayak ya lepas gitu loh nulis. Mungkin yang kendalanya itu waktu ketika dicetak. Waktu dicetak itu ada kendala kayak apa itu, penerbitnya yang lama dalam cetaknya, atau saya yang gagal terus dalam penerbitan gitu. Nah, dari bikin karya ini kan dari kelas 1 SMA. Kenapa kok baru diterbitkan sekarang nih, Kak Rizal? Ya itu tadi sebab waktu dulu habis lulus SMA itu kayak saya sebenarnya udah pernah nyetorin untuk pokoknya itu penerbitan gratis, tapi ternyata ditolak karena naskahnya belum maksimal atau apa. Kemudian baru sekarang tuh saya memenangkan sayembara penerbitan gratis. Selanjutnya suka dukanya ketika proses ya Mas Rizal, kan proses penerbitan buku itu katanya kan suka dukanya itu apa sih? Ya suka dukanya itu kayak kita itu nggak tahu kapan pastinya dari penerbit itu bisa memberikan buku kita, terus siapa yang akan membeli buku kita itu kita juga tidak tahu, karena kita itu ya bukan siapa-siapa lah gitu. Jadi ya pasrah saja. Suka dukanya itu seperti itu. Jadi ini memang pure karya pribadi ya Mas Rizal, nggak kompet gitu? Enggak, ini cuma ya saya nulis sendiri, saya jadikan buku, ya itu saya sendiri semuanya. Nah selanjutnya ini ketika sudah jadi buku nih, benefitnya apa sih sebagai mahasiswa? Ketika sudut pandangnya jadi mahasiswa terus punya karya itu benefitnya apa? Ya benefitnya itu banyak sih ya. Ya salah satunya bisa dikenal. Di satu jurusan tuh semuanya sudah tahu. Terus kedua itu nanti ya kalau waktu kuliah ya, nanti kalau udah mau lulus itu bisa jadi teman skripsi gitu. Itu yang ketiga ya mungkin kalau banyak yang beli bisa dapatkan keuntungan. Nah berbicara tentang dibeli dan tadi dipublikasikan, itu kita bisa dapetin di mana sih Kak Rizal? Nah itu kalian bisa dapetin di laman Wikipedia ya. Bisa cari aja itu namanya Buku Alam gitu. Jadi memang enggak, ketika buku terbit itu enggak dipasarkan langsung? Sebenarnya udah saya pasarkan, tapi kan karena kita kan penerbitan online ya, bukan penerbit seperti Gramedia atau jadi media yang digunakan itu juga bukan laman buku gitu, jadi kayak online aja. Berarti ketika ada pembeli yang mau pesen baru dibuatkan, jadi sistemnya open pre-order gitu? Benar sekali. Di laman itu terus jadi pembeli bisa PO dulu nih. Kira-kira berapa lama sih PO-nya Mas Rizal? 1 bulanan kira-kira satu. Yang kalau yang ini beli itu kira-kira pre-ordernya itu 1 bulanan. Nah selanjutnya nih, kan ketika orang kan punya bosnya masing-masing. Kalau Mas Rizal kan bosnya nulis nih, tips and tricksnya biar bisa mewujudkan suatu karya Mas Rizal? Triknya itu sebenarnya itu cukup dilakukan ya, tapi kalau bisa dilakukan itu mudah itu. Istiqomah. Konsisten ya terhadap goalsnya, kita pengennya apa gitu. Tapi kan sulit. Nah berbicara tentang istiqomah atau konsisten tadi nih Mas Rizal, kira-kira apa namanya Mas Rizal, cara menjaga konsisten itu dulu ketika membuat karya itu apa sih? Kalau saya dulu itu sebenarnya karena ada dorongan dari teman-teman ya. Karena tuh belum bikin karya, ajarin bikin puisi. Tapi memang teman-temannya berarti juga bikin karya? Enggak sih, teman-teman cuma kayak lihat aja. Tapi support ya? Jadi memang menurut Mas Rizal teman yang support itu juga perlu ya? Kalau nggak ada ya kita tuh malas ya. Kalau konsisten tuh awalnya itu cuma satu, malas. Terus ketika nulis itu kan moodnya harus terjaga. Ketika menjaga itu apa sih Mas Rizal yang bisa disampaikan buat teman-teman ketika pengen buat karya nih? Kalau dari aku kayak menjaga mood itu sebenarnya sulit ya, karena
kalau seseorang tiap orang kan beda-beda ya. Tapi kalau dari aku tuh ada triksnya itu kayak jangan berpikir bahwa semua itu masalah gitu. Anggap saja kayak angin berlalu. Jadi kita tetap bisa terjaga. Kalau ada perkara-perkara itu ini pasti sudah bisa diselesaikan kapan-kapan gitu. Oke. Nah, ketika menulis karya itu yang Mas Rizal itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan nggak sih ketika menulis beberapa karya yang kemudian jadi buku itu? Ada kayak apa itu namanya, seperti kamu mau bikin apa, terus tujuanmu apa, latar belakangmu apa itu motivasimu apa gitu. Oke. Nah, berbicara tentang itu, background dari karya Mas Rizal sendiri ini kan tadi kan juga membahas tentang ngalir aja gitu. Ada faktor dukungan dari keluarga atau dari teman atau dari lingkungan mungkin? Ya itu tadi teman saya yang mendukung bahwa Oke. kayak teman saya itu ya ingin kamu tuh jadi penulis, aku juga ikut gitu. Gitu. Karena dari teman itu mendukung. Ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya nih Mas Rizal, kenapa sih kok yang karyanya itu puisi? Kan padahal ada banyak karya. Kenapa kok tertariknya ke puisi? Emang suka dari dulu atau gimana? Sebenarnya tuh saya tuh kan juga sebenarnya tuh saya tuh suka karya sastra. Oke. Ya novel, ya puisi, ya seperti itulah saja. Tapi itu kalau dalam menulis novel atau saja, saya tuh sering berusaha. Oke. Puisi kan enggak, puisi kan sekali nulis selesai. Karena saya tidak berpuisi. Tadi kan bicara soal karya, kenapa sih kok akhirnya pas kuliah ini ambilnya malah ke dunia pendidikan? Kenapa kok enggak ambil di sastra yang ada? Sebenarnya karena ya ada lah, kalau saya tuh dulu tuh sebenarnya ke UGM, sastra Indonesia UGM. Tapi karena saya sudah sadar diri kemampuan saya tidak bisa, jadi saya memutuskan untuk mencari jalan lain gitu. Nah, selanjutnya nih Mas Rizal, untuk saat ini semester 5 ya, Mas Rizal ada nggak sih kayak rencana bakalan bikin karya lagi? Sebenarnya ada buku antologi yang kedua, tapi sekarang cuma masih nulisnya saja, masih kumpul-kumpulkan lagi di sini. Nanti biar bisa jadi beberapa judul lagi nih ya. Kita sosiologi mengenai karya dengan judul awam, jadi teman-teman bisa akses atau beli nih, ikutan pre-order bukunya Kak Azal di Wikipedia.com. Di situ teman-teman bisa ikut open PO selama 1 bulan ya Kak Azal ya. Buat dapetin, jadi buat teman-teman yang suka baca puisi nih, di situ ada kumpulan puisinya Kak Azal. Oke, mungkin boleh closing statement dulu dari Kak Azal. Ada, tapi kata disebut lebih tepatnya kata-kata aja. Jadi ulama dari Madura itu pernah berkata, jika seseorang selalu entar di hatiku, maka jangan larang aku untuk selalu rindu padamu. Itu kenapa buat closing statementnya gini kan sih, kalau orang yang menciptakan karya itu selalu punya sesuatu hal yang diungkapkan melalui orang-orang yang pernah mengungkapkan ke dirinya. Itu saja, see you in the next podcast bersama aku Lintang Megadani. Bagus apa kurang bagus ya?